Di sebuah hutan lebat yang dikelilingi pegunungan tinggi, hiduplah seekor kancil yang cerdik dan lincah. Suatu pagi, kancil bangun dengan niat menjelajahi daerah baru di balik bukit yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Ia merasa penasaran dengan suara-suara angin yang sering terdengar dari arah pegunungan. Siapa tahu, aku bisa menemukan buah atau tanaman langka di sana, pikir kancil sambil bersiap membawa bekal sederhana. Ia menyusuri jalan setapak yang menanjak, melewati akar-akar pohon besar, bebatuan licin, dan semak belukar. Semakin jauh ia berjalan, udara menjadi semakin dingin, dan angin bertiup kencang. Namun, rasa ingin tahunya membuatnya terus melangkah. Setelah mendaki cukup tinggi, kancil tiba di sebuah padang rumput luas di lereng gunung. Pemandangannya luar biasa indah. Bunga-bunga liar bermekaran, dan langit tampak begitu dekat, seolah-olah bisa disentuh. Di sanalah ia melihat seekor hewan aneh berdiri di tepi jurang. Hewan itu besar, berbulu tebal, dan memiliki tanduk melengkung yang kuat. Ia tampak gagah, namun juga sedikit angkuh. "Hai, siapakah kamu?" sapa kancil sambil mendekat perlahan. Makhluk itu menoleh. "Aku adalah kambing gunung, penjaga puncak tertinggi." "Siapa kamu?" "Makhluk kecil yang berani naik ke sini." "Aku kancil. Aku hanya sedang menjelajah. Aku tak bermaksud mengganggu," jawab kancil sopan. Kambing gunung menatap kancil dengan pandangan merendahkan. "Kau kecil dan lemah. Tempat ini terlalu berbahaya untukmu. Di sini, hanya yang kuat dan tangguh yang bisa bertahan." Kancil tersenyum, tak tersinggung. "Kau benar. Aku memang kecil. Tapi bukan berarti aku tak pantas berada di sini. Setiap makhluk punya kelebihan masing-masing, bukan?" Kambing gunung tertawa keras. "Kalau begitu buktikan. Ada tantangan di puncak gunung ini, yang bahkan burung elang pun tak sanggup hadapi. Jika kau bisa melewatinya, aku akan mengakuimu sebagai sahabatku." "Baiklah," jawab kancil dengan tenang. "Tapi apa yang akan kau lakukan kalau aku berhasil?" Kambing gunung berpikir sejenak, lalu menjawab, "Kalau kau berhasil, aku akan menunjukkan padamu tempat rahasia di puncak gunung yang penuh dengan tanaman obat dan buah langka." Kancil setuju. Tanpa membuang waktu, mereka mulai mendaki menuju puncak. Jalan yang mereka lalui semakin sulit. Bebatuan terjal, jurang yang menganga, dan angin yang bertiup kencang menjadi ujian pertama mereka. Kambing gunung dengan mudah melompat dari batu ke batu dengan kakinya yang kuat. Sementara kancil harus memutar otak, mencari jalan lebih aman, dan meniti celah sempit dengan hati-hati. Melihat itu, kambing gunung mencibir. "Lambat sekali kau, kancil. Sudah kubilang tempat ini bukan untukmu." Namun kancil tetap sabar. "Lebih baik lambat tapi selamat daripada cepat tapi ceroboh," jawabnya santai. Kambing gunung tampak ragu, tapi tak ingin kalah. Ia maju lebih dulu. Namun, beberapa langkah kemudian, ia tergelincir dan nyaris jatuh ke jurang kalau tidak segera berpegangan pada batu. Kancil yang melihat itu segera mendekat. Ia tak tertawa atau mengejek. Ia malah membantu mencari akar dan tali rambat untuk membuat pijakan lebih kuat. "Gunakan ini. Ikatkan pada tandukmu. Aku akan menahan dari bawah," kata kancil sambil menancapkan akar ke celah batu. Kambing gunung terkejut. Ia tak menyangka si kecil kancil akan membantunya. Dengan bantuan akar rambat yang ditambatkan kuat ke celah-celah batu, kambing gunung perlahan-lahan bisa kembali berdiri. Nafasnya memburu, matanya menatap kancil dengan sorot berbeda kali ini. Tak ada lagi kesombongan, hanya rasa kagum dan sedikit malu. "Terima kasih kancil. Aku hampir celaka tadi," ucapnya lirih. Kancil tersenyum. "Tidak masalah. Kita sedang dalam petualangan bersama, bukan?" Kambing gunung mengangguk. Mereka melanjutkan perjalanan bersama. Kini, dengan semangat yang berbeda. Kambing gunung tak lagi mengejek.
melainkan mulai memberi jalan dan kadang memberi tumpangan di punggungnya untuk membantu kancil menyeberangi celah-celah sulit. Setelah mendaki selama hampir setengah hari, mereka tiba di sebuah celah sempit yang disebut mulut angin. Disitulah ujian paling menantang menanti mereka. Angin kencang bertiup dari arah dalam, seolah ingin mendorong siapapun yang mencoba masuk. Konon, hanya yang memiliki tekad kuat dan keberanian sejati yang bisa melewati celah itu. Aku pernah mencobanya sekali, tapi gagal. Anginnya terlalu kuat dan menyesatkan, kata kambing gunung sambil menunduk. Kancil menatap celah itu dan mengamati hembusan anginnya. Ia mendekat ke sisi batu dan mulai meraba dindingnya. Lihat, di dinding ini ada bekas aliran air dan rongga-rongga kecil. Mungkin kita bisa melewati sisi sampingnya, menjauh dari hembusan angin utama, usul Kancil. Kambing gunung memandang heran. Kau yakin bisa? Aku akan coba dulu. Kalau berhasil, kau bisa ikut jalur yang sama. Dengan hati-hati, Kancil meniti dinding sempit di sisi celah. Ia menanamkan kukunya di celah-celah kecil dan berjalan miring, menahan napas setiap kali angin bertiup kencang. Setelah beberapa menit penuh ketegangan, ia berhasil melewati bagian tersulit. Berhasil, teriaknya sambil melambai dari seberang. Melihat itu, kambing gunung memberanikan diri. Ia mengikuti jalur yang ditunjukkan Kancil. Kali ini, dengan lebih berhati-hati dan perlahan. Angin memang tetap kencang, tapi karena mengikuti jalur yang benar, ia berhasil melewati celah itu tanpa masalah. Di balik celah tersebut, mereka disambut oleh pemandangan yang menakjubkan, sebuah dataran luas di puncak gunung dengan langit biru bersih, dikelilingi awan putih seperti kapas. Di tengah-tengah dataran itu, tumbuh tanaman aneh yang bercahaya lembut. Buahnya bulat seperti anggur, tapi warnanya biru kehijauan. Inilah tempat rahasia itu, gumam kambing gunung terpukau. Hanya sedikit makhluk yang pernah sampai ke sini. Kancil mendekat ke salah satu pohon. Ah, 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 ah. Kan satu gigitan bisa menyembuhkan luka dalam dan memberi kekuatan besar. Tapi hanya boleh diambil jika engkau tulus dalam niatmu. Kancil tak langsung mengambil. Ia menunduk hormat pada pohon itu. Lalu berkata, "Aku bersyukur bisa sampai ke sini. Aku tak serakah. Biarkan aku ambil satu untuk kebutuhan, bukan kesenangan." Buah itu jatuh sendiri, seolah menjawab permintaan Kancil. Kambing gunung menatap Kancil penuh hormat. Kau tidak hanya cerdik, Kancil. Kau juga berhati mulia. Aku malu pernah meremehkanmu. Kancil tersenyum kecil. Semua makhluk punya kelebihan. Yang penting kita bisa belajar satu sama lain. Mereka duduk di atas batu besar, memandangi cakrawala yang membentang luas. Angin gunung berhembus lembut, seolah menyanyikan lagu persahabatan baru yang terjalin antara dua makhluk berbeda. Hari mulai berganti senja. Langit di puncak gunung perlahan berubah hingga keemasan. Sambil menikmati suasana yang tenang, Kancil dan kambing gunung berbincang hangat. "Kau tahu, kambing," kata Kancil sambil memandangi buah langit di tangannya. "Dulu aku hanya berniat mencari pengalaman baru. Tapi ternyata aku mendapat lebih. Dari itu aku belajar tentang keberanian, kerjasama, dan persahabatan." Kambing gunung mengangguk. "Dan aku belajar bahwa kekuatan bukan hanya soal otot dan tanduk. Terkadang kecerdikan, kesabaran, dan niat baik jauh lebih berharga." Keduanya lalu turun dari puncak dengan hati ringan. Saat kembali melewati celah mulut angin, angin yang tadinya begitu liar kini bertiup lembut. Seolah tempat itu pun mengakui keberanian dan ketulusan mereka. Sesampainya di lereng, mereka disambut oleh hewan-hewan hutan yang mendengar kabar petualangan mereka.
rusa, kelinci, burung-burung, bahkan si kura-kura yang jarang bicara pun ikut hadir. Benarkah kalian mencapai puncak? Tanya seekor burung hantu tua. Kambing gunung maju dan menjawab, benar. Tapi semua itu tak akan terjadi tanpa sahabatku Kancil. Hewan-hewan terdiam sejenak, lalu bersorak gembira. Mereka semua berkumpul di tengah padang rumput dan membuat perayaan kecil. Ada tarian monyet, nyanyian burung-burung, dan permainan lucu oleh para kelinci. Kancil hanya duduk tersenyum, merasa bahagia. Ia tak butuh pujian, karena bagi dirinya, pengalaman itu sendiri sudah menjadi hadiah terbesar. Namun, kambing gunung punya kejutan. Ia mengangkat tanduknya tinggi dan berseru, mulai hari ini, aku tak lagi menjadi penjaga puncak sendirian. Aku akan membagi pengetahuan tentang gunung dan jalan rahasia pada siapapun yang bersungguh-sungguh belajar, terutama sahabatku si Kancil. Sambutan meriah kembali menggema. Beberapa hari kemudian, Kancil menanam biji dari buah langit di pinggiran hutan. Ia berharap kelak tumbuhan itu akan tumbuh dan memberi manfaat bagi semua penghuni hutan. Tiap pagi, kambing gunung kini rutin turun ke kaki bukit untuk mengajar hewan-hewan kecil memanjat, bertahan di medan sulit, dan mengenali tumbuhan gunung. Ia tidak lagi angkuh. Ia lebih bijak dan terbuka. Persahabatan antara Kancil dan kambing gunung menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Kisah mereka mengajarkan bahwa keberanian tak hanya datang dari kekuatan, tapi juga dari hati yang tulus dan otak yang jernih. Dan setiap kali hewan baru mencoba mendaki ke puncak, suara kambing gunung akan menyambut. Jangan takut karena kau kecil. Jika hatimu besar dan pikiranmu cerdas, puncak ini pun akan menerimamu. Kancil, seperti biasa, kembali menjelajah ke sudut hutan lain. Tapi kini, ia tahu bahwa petualangan terbaik adalah petualangan yang membawa perubahan. Bukan hanya bagi dirinya tapi juga bagi mereka yang ia temui. Di suatu pagi yang cerah di hutan tropis yang damai, Kancil yang cerdik bangun dengan semangat. Ia menguap panjang, lalu keluar dari sarangnya yang tersembunyi di balik akar pohon besar. Setelah membersihkan wajah di sungai kecil yang jernih, ia bersenandung riang. Namun, perutnya yang keroncongan segera mengingatkannya bahwa ia belum sarapan. Aha, hari ini aku akan mencari buah mangga di seberang hutan, gumamnya. Ia tahu di sana ada pohon mangga yang sedang berbuah lebat. Tapi untuk sampai ke sana, ia harus melewati sungai yang cukup lebar dan deras. Kancil berjalan hingga tiba di tepi sungai. Ia mengerutkan kening, mencoba memikirkan cara untuk menyeberang. Tak ada jembatan, tak ada perahu, dan air sungai cukup dalam bagi tubuh kecilnya. Saat ia duduk termenung di tepi sungai, tiba-tiba air beriak aneh. Muncullah seekor ikan mas besar yang berkilau keemasan. Matanya bersinar seperti bintang, dan sisiknya memantulkan cahaya mentari. Hai Kancil, mengapa kamu tampak murung di pagi seindah ini? Tanya ikan mas dengan suara lembut. Kancil melompat kaget. Siapa kamu? Kenapa bisa bicara? Aku adalah ikan mas sakti, penjaga sungai ini. Jangan takut. Aku sudah lama memperhatikanmu, Kancil. Kau sering menolong hewan-hewan kecil di hutan ini, jawab ikan mas, sambil berenang perlahan mendekat. Kancil masih takjub, tapi ia cepat menyesuaikan diri. Oh begitu. Sebenarnya, aku ingin menyeberang ke seberang sungai untuk mencari mangga. Tapi sungai ini terlalu deras. Ikan mas tersenyum. Kalau begitu, biar aku bantu. Ia mengibaskan ekornya dan muncullah gelembung-gelembung besar yang melayang di atas permukaan sungai, membentuk jembatan gelembung yang kuat dan mengapung. Dengan hati-hati, Kancil melangkah di atas jembatan gelembung itu. Ia tertawa senang saat berhasil menyeberang dengan selamat. Terima kasih, ikan mas. Kau benar-benar sakti. Sebagai balasannya, aku ingin meminta bantuanmu.
kata ikan mas tiba-tiba. Kancil menghentikan tawanya. Bantuan apa? Di dasar sungai ini ada batu permata sakti yang menjaga keseimbangan air. Tapi beberapa waktu lalu ada penyihir jahat bernama Rangga Luyu yang menyihir dasar sungai dan menyembunyikan batu itu. Jika batu itu tak kembali ke tempatnya, sungai akan mengering dan seluruh hutan akan kehausan. Kancil terdiam. Tugas itu terdengar berbahaya, tapi hatinya merasa ia harus membantu. Apa yang harus kulakukan? Ada jalan rahasia ke dasar sungai, tapi hanya hewan yang berhati murni yang bisa melewatinya. Aku percaya kamu bisa, tapi ingat, di dalam sana akan ada banyak ujian. Kancil mengangguk mantap. Baik ikan mas, aku akan mencobanya. Demi hutan dan semua sahabatku. Ikan mas mengibaskan ekornya lagi, dan air sungai di dekatnya terbelah, membentuk jalan menurun ke dasar sungai. Udara di sana tetap terasa, seolah dunia bawah air itu memiliki dunianya sendiri. Dengan langkah penuh tekad, Kancil pun memulai perjalanannya menuju dasar sungai. Langkah demi langkah, Kancil menuruni lorong air yang memukau. Cahaya kebiruan menyinari dinding lorong, dihiasi karang warna-warni dan ikan-ikan kecil yang berenang di sekitarnya. Meski udara tetap bisa dihirup, hawa di sana terasa asing, seperti berada di dunia lain. Tak lama kemudian, Kancil tiba di sebuah gerbang batu besar yang dipenuhi ukiran kuno. Di tengah gerbang tertulis kata-kata misterius. Hanya yang tulus dan berani yang bisa melangkah melewati kegelapan. Gerbang itu terbuka perlahan dan Kancil masuk ke dalam. Di dalam ruangan pertama, ia dihadapkan pada cermin besar. Tiba-tiba, bayangannya di cermin berbicara. Kau datang membawa keberanian, tapi apakah hatimu murni? Tanya bayangan itu. Kancil menelan ludah. Aku tidak sempurna, tapi aku ingin menolong. Bukan karena ingin dipuji, tapi karena aku tak ingin hutan ini menderita. Cermin itu bergetar, lalu bersinar terang. Kau lulus ujian hati. Pintu berikutnya terbuka. Ruangan kedua gelap gulita. Kancil meraba-raba dinding, berjalan perlahan. Tiba-tiba terdengar bisikan-bisikan menakutkan, suara tangisan, suara ejekan. Kau akan gagal. Kau cuma hewan kecil tak berguna. Namun Kancil menutup telinganya dan terus berjalan. Aku tidak peduli dengan kata-kata itu. Aku percaya pada diriku sendiri. Saat ia mengucapkan itu, cahaya terang muncul dan mengusir kegelapan. Tembok di hadapannya runtuh perlahan, memperlihatkan jalan keluar dari lorong gelap. Di ruangan ketiga, Kancil berhadapan dengan sosok bayangan tinggi besar. Sosok itu adalah Rangga Luyu, si penyihir jahat. Ia memakai jubah hitam dan memegang tongkat kristal ungu. Hai, Kancil Castle. Kau nekat masuk ke wilayahku? Mau mencuri permata sakti ya? Kancil berdiri tegak, meski jantungnya berdegup kencang. Aku kesini untuk mengembalikan permata itu ke tempatnya. Hutan dan sungai dalam bahaya karena ulahmu. Rangga Luyu tertawa jahat. Beraninya kau menantangku, hanya dengan tekad. Lihat ini, penyihir itu mengayunkan tongkatnya dan mengirimkan gelombang sihir ke arah Kancil. Tapi, tiba-tiba sebuah pelindung cahaya muncul di depan tubuh Kancil. Rupanya, karena hatinya yang tulus, kekuatan dari ikan mas sakti melindunginya. Melihat sihirnya tak mempan, Rangga Luyu murka. Ia berubah menjadi naga air besar dan menyerang Kancil. Kancil pun berlari menghindar, memanfaatkan kecepatan dan kelincahannya. Ia melompat di antara batu-batu karang, mengelabui serangan si naga. Lalu ia melihat permata sakti itu bersinar di atas altar. Dengan satu lompatan nekat, Kancil berhasil menjangkau permata dan menggenggamnya. Seketika cahaya dari permata menyebar ke seluruh ruangan, menyelimuti Rangga Luyu yang menjerit kesakitan. Tubuh naga air itu perlahan menghilang, terserap ke dalam cahaya. Permata itu lalu berbicara dengan suara tenang. Terima kasih Kancil.
Kau telah membuktikan bahwa keberanian dan ketulusan bisa mengalahkan kejahatan. Kancil tersenyum lelah, namun bahagia. Sekarang, aku harus mengembalikanmu ke tempatmu semula. Seketika, lorong air di belakangnya berubah menjadi jalan bercahaya menuju permukaan sungai. Kancil pun berlari menapaki jalan itu, membawa permata sakti pulang. Langit cerah menyambut Kancil saat ia muncul kembali di permukaan sungai. Di tepi sungai, ikan mas sakti sudah menunggunya dengan penuh harap. Ketika melihat Kancil membawa permata sakti yang bersinar hangat, ikan mas langsung menyambutnya dengan senyum lebar. "Kau berhasil, Kancil. Aku tahu kau bisa," serunya gembira. Kancil menyerahkan permata itu. "Ini dia. Ranggaluyu sudah dikalahkan, dan sungai akan aman kembali." Ikan mas mengangkat permata itu ke langit dengan siripnya. Tiba-tiba langit mendung yang sempat muncul sejak batu itu hilang pun lenyap, digantikan cahaya matahari hangat. Air sungai yang sempat mulai surut kini kembali mengalir jernih dan segar. Ikan-ikan kecil meloncat riang, dan pepohonan di sepanjang sungai bergetar bahagia. Sekarang keseimbangan telah pulih. Kau telah menyelamatkan lebih dari sekadar sungai, Kancil. Kau telah menyelamatkan seluruh hutan, kata ikan mas dengan suara bergetar haru. Kancil tersenyum malu. "Aku hanya melakukan apa yang bisa kulakukan. Lagi pula, aku juga ingin makan mangga." Keduanya pun tertawa bersama. Sebagai ucapan terima kasih, ikan mas mengibaskan ekornya dan menciptakan jembatan pelangi dari gelembung ke seberang sungai. Di sana, pohon mangga yang Kancil incar ternyata sedang penuh buah ranum. Bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Kancil menyeberang sambil bersenandung, lalu memanjat pohon mangga dengan cekatan. Ia memetik beberapa buah untuk dirinya, dan sisanya dikumpulkan untuk dibagikan ke hewan-hewan lain di hutan. Hari itu, hutan bersukacita. Burung-burung bernyanyi, monyet-monyet bersorak, dan rusa-rusa menari di antara pepohonan. Mereka semua datang berkumpul di tepi sungai untuk mendengar kisah Kancil yang telah menyelamatkan sungai dari ancaman kegelapan. Ikan mas sakti pun memberi hadiah terakhir, sebuah batu kecil berbentuk hati yang bersinar lembut. "Ini adalah batu ketulusan. Selama kamu menyimpannya, hatimu akan tetap jernih dan mampu melihat kebaikan di balik kesulitan." Kancil menerimanya dengan tulus. "Terima kasih sahabat, aku akan menjaganya baik-baik." Hari mulai senja saat Kancil kembali ke sarangnya. Ia merebahkan diri di bawah langit jingga, memandang batu kecil yang bersinar lembut di telapak tangannya. "Kadang, petualangan datang saat kita hanya ingin makan mangga," gumamnya sambil tersenyum. Sejak hari itu, Kancil bukan hanya dikenal sebagai hewan cerdik, tapi juga sebagai pahlawan kecil berhati besar yang pernah mengalahkan sihir jahat demi menyelamatkan hutan dan sungai. Kisahnya terus diceritakan dari generasi ke generasi oleh penghuni hutan yang penuh rasa syukur.